Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan di dalam keadaan yang siha wal afiyah di hari-hari bulan Ramadan yang mulia ini. Salah satu aktivitas yang menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan yaitu aktivitas berbuka puasa. Aktivitas ini jangan sampai menjadi aktivitas yang sekadar menjadi rutinitas tanpa makna. Tentu kita berharap di bulan mulia ini kita mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Oleh karena itu, di kesempatan yang barokah ini, mari kita sedikit membahas tentang adab-adab bagaimana berbuka puasa. Adab-adab di dalam menyambut waktu berbuka puasa. Yang pertama, banyak aktivitas. Salah satunya yang menjadi ciri khas di bulan puasa yaitu ngabuburit. Beraktivitas di sore hari menjelang berbuka puasa. Tentu jika kita ditanya apa hukum ngabuburit, jawabannya boleh-boleh saja. Islam tidak sampai melarang perkara ngabuburit. Namun, tahukah kita di waktu di mana kebanyakan orang ngabuburit menghabiskan waktu tidak terlalu untuk hal yang bermanfaat, seketika dia telah kehilangan waktu yang istimewa untuk sesuatu yang istimewa, yaitu berdoa. Maka tidak selayaknya di waktu menjelang berbuka kita menghabiskan waktu tanpa makna seperti ngabuburit. Kalau sekadar membeli makanan silahkan, tetapi jika sekadar berkeliling tanpa makna, hindari aktivitas tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul bersabda, "Salatsu da'awat." Ada 3 golongan, 3 macam doa yang mana doa tersebut tidak akan ditolak. Yang dari salah satu dari 3 macam doa ini, kata Rasul, da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Artinya, ketika hendak berbuka, seseorang sedang berpuasa berdoa, itu adalah doa yang mustajabah. Oleh karena itu, selayaknya jika kita menunggu waktu berbuka, kumpulkan keluarga kita, sanak famili kita, kemudian memuhasabah diri kita masing-masing, karena dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu bisa menjadi penyebab penghalang terkabulnya doa. Setelah muhasabah, beristighfar, mengakui dosa di hadapan Allah, perbanyak berdoa di waktu itu. Karena sekali lagi, salah satu doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Lantas jika adzan sudah berkumandang, pertanda sudah datang waktu berbuka, jangan kemudian kita langsung makan begitu saja. Perhatikan adab-adabnya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akal ahadukum falyadhkurismallah." Jika engkau hendak makan, jika di antara kalian hendak makan, maka mulailah dengan mengucap nama Allah, dengan mengucap bismillah. Lantas, setelah mengucap bismillah, kemudian kita berbuka. Setelah berbuka, Rasulullah SAW membaca doa, yaitu dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan doa ini pendapat yang kuat dibaca setelah membatalkan puasa, setelah makan atau minum. Lantas pertanyaannya, makanan apa yang kemudian digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka puasa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, karena Nabi SAW yuftiru, adalah Nabi SAW berbuka puasa bitturab, birrutab, dengan rutab, bukan turab ya, tapi rutab, dengan kurma muda yang basah. Jika tidak ada rutab, maka bitamar, boleh juga dengan kurma. Kurma apapun, walaupun sebaik-baiknya kurma yang Nabi cintai, kurma ajwa, tetapi tentu menjadi kesulitan sebagian orang mendapatkan kurma ajwa karena memang harganya juga yang tidak termasuk murah, cenderung mahal bagi sebagian golongan. Nah, salah satu kurma yang bisa menggantikan kurma ajwa, kurma yang banyak disukai oleh raja-raja Arab, konon katanya, dan banyak diburu oleh jamaah umroh atau haji, yaitu kurma
sukari yang bisa kita beli di toko-toko atau juga bisa dibeli di Al-Hikam Store. Kemudian yang harus kita perhatikan pula adalah jangan sampai rasa lapar membuat kita melupakan adab-adab dalam makan. Jangan sampai semangatnya kita makan membuat kita makan seperti setan. Kata Rasul, fa inna syaitan ya'kulu bi shimali. Setan makan dengan tangan kiri. Maka jangan sampai kita menggunakan dua tangan untuk makan. Misal, tangan kanan gorengan, tangan kiri cabai, tengis. Maka jika pun ada dua makanan yang harus kita makan, maka cara makannya letakkan tangan kiri di bawah, makan tempenya, makan gorengannya, letakkan gorengannya, ambil cabainya. Pastikan hanya tangan kanan yang kita gunakan untuk makan. Kemudian adab yang juga kadang-kadang kemudian dilupakan adalah memakan makanan yang jauh dari jangkauan. Padahal Rasul bersabda, "Samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik." Bismillah, mulailah makan dengan bismillah. Makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat-dekat saja. Jangan kemudian tangan kita jelalatan kemana-mana, apalagi jika makan bersama. Kata Rasul, makan yang dekat-dekat. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga mengajarkan sejelek-jeleknya tempat yang dipenuhi adalah perut kita. Maka jangan sampai kita terlampau kenyang. Makanlah sekedar hanya untuk menegakkan punggung kita agar bisa beribadah. Tapi jika betul-betul kita harus memaksakan mengisi perut, kata Rasul, bagilah 3. Hadis ini hadis hasan. Yang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan sampai isinya makanan semua, apalagi kita hendak mengerjakan ibadah tarawih. Ingat, kenyang yang berlebihan menimbulkan rasa malas. Oleh karena itu, bagi 3 itu maksimal. Makanan, minuman, dan nafas. Kemudian Rasul juga mengajarkan, terkadang saking semangatnya makan, apalagi sama keluarga, ambil banyak tangan berkeliaran begitu, terkadang ada makanan yang jatuh. Maka Rasul juga mengajarkan, idza saqata, jika ada makanan yang jatuh, jangan lantas langsung dibuang, tapi bersihkan sebagian, yang kotor dibuang, yang bersih tetap dimakan. Ingat, banyak saudara kita yang tidak bisa berbuka puasa dengan makanan selayaknya makanan kita. Jangan sekali-kali membuang makanan kita, padahal hanya jatuh kotor sebagian, yang sebagian bisa dimakan, maka tetap dimakan. Kemudian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari ibadah makan, inti dari ibadah berbuka puasa, jangan sampai membuat kita lupa bahwasanya tujuan syariat ibadah puasa adalah meningkatkan empati. Sehingga jangan sampai berbuka puasa membuat kita lupa bahwasanya tujuan puasa adalah membuat kita sadar bahwasanya banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita dalam urusan rezeki makanan. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita berlebih-lebihan. Tidak selayaknya kita berlebih-lebihan. Dan ingat, innamal amalu binniyat. Amalan tergantung niat. Oleh karena itu, ketika kita hendak makan, ingat bahwasanya ini rezeki dari Allah. Kemudian niatkan semata-mata karena ingin bisa beribadah dengan khusyuk, bisa beribadah dengan tenang, lantas kita makan. Insya Allah, jika itu niatnya, setiap butir nasi, setiap tetes air menjadikan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang juga tidak kalah pentingnya, di dalam adab minum, Rasulullah SAW melarang la tatanafas fil ina. Jangan engkau bernapas dalam bejana. Jadi kalau minum tidak boleh sambil bernafas. Maka Rasul memberikan solusi. Rasul itu jika minum dibagi menjadi 3 tegukan. Sehaus apapun kita, kalau bisa 1 gelas tidak langsung habis lewat tenggorokan kita, tapi menjadi 3 tegukan. 1, letakkan lagi bernafas. 2 sampai 3 tegukan. Itu contoh yang diberikan oleh Rasul, sehingga kita tidak bernafas dalam gelas kita, dalam bejana kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yang sering kita dengar, yaitu berbukalah dengan yang manis-manis. Istilah ini sudah sangat familiar, sudah sangat terkenal, sudah sangat biasa didengar. Betulkah ini sesuai tuntunan syariat? Ternyata tidak tepat.
Tidak pernah ditemukan dalil atau nas yang memerintahkan berbuka dengan yang manis-manis. Sebagaimana hadis tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, hadis yang hasan, Rasul itu 3 makanan berbukanya. Jika tidak ada rutab, kurma muda yang basah, tamar, kurma kering seperti yang kita hidangkan tadi. Jika tidak ada keduanya, air putih. Maka sunnah berbuka puasa itu bukan dengan yang manis-manis, tapi dengan kurma. Kebetulan aja kurma itu rasanya manis. Tapi jika tidak ada kurma, gantinya air putih. Bukan juga dengan berbukalah yang manis-manis, maka sebelum berbuka kita ngechat si dia dulu. Tidak demikian. Apalagi si dianya masih calon, belum menjadi pasangan halal. Bukan dia yang manis, tetapi kurma. Bukan yang manis-manis, tapi kurma. Jika tidak ada kurma, air putih. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam beribadah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima sebagai nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.